Najia. Kali ini kita akan membahas tentang menyimak komprehensif. Teman-teman, pernah mendengar kata menyimak? Pasti pernah dong. Di sekolah, ketika guru menjelaskan, itu pasti kita harus mendengarkan dan menyimak. Materi kali ini kita akan membahas 1. Proses menyimak komprehensif. 2. Fungsi comprehensive listening. 3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan menyimak. 4. Teknik peningkatan daya simak. Dan yang kelima, kemampuan yang terkait dalam pemahaman. Yang pertama ada proses menyimak komprehensif. Kegiatan komunikasi banyak dilakukan secara lisan, sehingga kemampuan menyimak sangatlah penting dimiliki oleh setiap pemakai bahasa. Melalui kemampuan menyimak yang baik, pemahaman yang tepat terhadap pesan dapat dicapai. Pemahaman yang utuh dan tepat dapat dicapai apabila penyimak secara aktif memproses apa yang didengarnya itu melalui komponen-komponen tertentu yang bekerja dengan baik dalam dirinya. Adapun komponen yang termasuk dalam proses menyimak ialah: yang pertama ada rangsangan berupa bunyi, yang kedua penerimaan pesan, yang ketiga perhatian dan penyeleksian, yang keempat dan pemberian makna dari pesan yang disampaikan. Aspek-aspek yang terlibat di dalam proses menyimak ada 4. Yang pertama rangsangan bunyi, yang kedua penerimaan oleh alat pendengar, yang ketiga perhatian dan penyeleksian, yang keempat pemberian makna. Yang kedua ada fungsi comprehensive listening. Pada fase kehidupan manusia, menjadikan menyimak sebagai media untuk memahami sesuatu. Dalam proses pendidikan, hampir seluruh kegiatan penyampaian bahan atau materi pendidikan mengandalkan comprehensive listening. Oleh sebab itu, untuk menjadi pendengar komprehensif yang baik, menyimak perlu berkonsentrasi pada pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya, mencari kaitan antara pesan yang satu dengan yang lainnya untuk sampai pada pemahaman yang dikehendaki. Yang ketiga ada faktor-faktor yang berkaitan dengan menyimak. Yang pertama ada memori. Salah satu faktor yang berhubungan langsung dengan menyimak komprehensif ialah memori. Adapun memori dalam diri memiliki 3 fungsi penting, yaitu 1. Menyusun arah tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam beraktivitas. Yang kedua, memberikan struktur baku terhadap pemahaman pada suatu aktivitas apabila konsep-konsep tersebut ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga, memberikan arah atau pedoman untuk mengingat pengalaman atau pengetahuan informasi-informasi yang telah diketahui sebelumnya. Berdasarkan contoh di atas, menyimak komprehensif melibatkan pemrosesan informasi dan dapat menilai menyimak komprehensif dengan mengukur seberapa banyak kemampuan seseorang dalam mengingat informasi-informasi yang telah diperoleh melalui ingatan atau memori. Yang kedua ada konsentrasi. Berkonsentrasi terhadap kesehatan dikirimkan oleh pembicara merupakan kesulitan utama yang dihadapi oleh penyimak. Alasan pertama, mengapa pengembang tidak dapat berkonsentrasi pada pembicara? Karena sering berkomunikasi dalam rentang waktu. Dengan kondisi seperti ini, menuntut mereka untuk membagi energi untuk memperhatikan antara berbagai rangsangan dan tidak merespons pada satu rangsangan saja. Alasan yang kedua, karena pendengar salah mengarahkan energi untuk memperhatikan atau disebut dengan attention energy. 3 alasan lain yang mendasari kurangnya konsentrasi di atas yaitu: 1. Kurangnya kedisiplinan diri. 2. Kurangnya motivasi diri serta kurangnya tanggung jawab seorang penyimak akan bertanggung jawab serta meningkatkan konsentrasinya apabila penyimak dapat melatih perilaku-perilaku sebagai berikut.
Yang pertama, jujur terhadap penutur apabila ia mempunyai kesulitan dalam menerima pesan yang disampaikan penutur, sibuk atau tertekan pikiran lain. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan pribadi agar lebih memperhatikan. Yang ketiga, berbicara di depan publik dan bisa komunikasi media massa lainnya seolah-olah penutur berbicara pada dirinya sendiri. Yang keempat, tujuan untuk menanyakan kepada penutur mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Yang kelima, melatih kemampuan mendengar. Tiga, kosakata. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komprehensif menyimak ialah ukuran kosakata. Dapat disimpulkan bahwa ukuran kosakata merupakan variabel penting di dalam meningkatkan pemahaman menyimak. Peranan sebagai komunikator memiliki 4 jenis kosakata fungsional yang sangat bervariasi ukurannya. Jenis ukuran kosakata tersebut dibedakan berdasarkan usia pada saat seseorang melakukan komunikasi. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sampai kira-kira seorang mencapai usia 12 tahun, kosakata fungsional terbesar yang ia miliki adalah kosakata semakin mendengar, atau disebut dengan listening vocabulary. Artinya, pengayaan kosakata pada fase ini didapat dari hasil semakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah lewat usia 12 tahun, seseorang memiliki umumnya dipengaruhi oleh kosakata atau hasil membaca atau disebut dengan reading vocabulary. Orang dewasa dikatakan memiliki kosakata minimal apabila ia hanya memiliki rata-rata kosakata sebesar 20.000 kata. Keempat, faktor-faktor tambahan. Faktor yang mempengaruhi variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman hasil simakan atau listening komprehensif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor kurang seringnya diadakan penelitian-penelitian yang terkontrol secara ilmiah. Yang kedua, tidak banyak mengenal validitas dan reliabilitas tes menyimak yang diterapkan dalam penelitian. Yang ketiga, sebagian besar peneliti belum terkoordinir dengan baik. Faktor-faktor di atas berhubung dengan variabel tambahan yang menyimak untuk tujuan pemahaman atau disebut dengan listening komprehensif. Variabel-variabel tempat ini diantaranya intelijensia usia, motivasi, tingkat pencapaian achievement, kemampuan berbicara, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat ada teknik peningkatan daya simak. Beberapa teknik yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak yaitu teknik loci, teknik penggabungan, dan teknik fonetik. Yang pertama ada teknik loci system. Salah satu teknik mengingat yang paling tradisional ialah teknik loci. Teknik memberikan cara mengingat pesan dengan memvisualisasikan dalam benda materi yang harus diingat. Teknik ini dilakukan dengan mengurutkan informasi dengan informasi lain yang serupa dengan lokasi-lokasi yang ada di sekitar, serta mencocokkan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi-lokasi tersebut. Yang kedua ada teknik fonetik. Sistem lain yang lebih kompleks tetapi cukup efektif ialah teknik fonetik atau phonetic system. Teknik ini melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan serta bunyi-bunyi dengan pesan yang akan diingat. Sistem tersebut disusun ke dalam beberapa tahapan langkah, yaitu yang pertama, mempelajari penggabungan antar bilangan dan 10 huruf bunyi-bunyi fonetis yang hanya terdiri dari huruf-huruf konsonan. Yang kedua, membentuk kata-kata yang berhubungan dengan bilangan. Yang ketiga, membentuk imaji visual yang kuat untuk masing-masing kata-kata yang berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, membentuk penggabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dan kata-kata yang divisualisasikan. Yang ketiga ada teknik penggabungan. Teknik yang kedua ialah teknik penggabungan atau link system.
Teknik ini memberikan gagasan tentang cara mengingat, yaitu dengan menghubungkan penggabungan pesan pertama yang akan selalu diingat, berikutnya pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai ini dihubungkan pula dengan imaji-imaji tertentu yang perlu divisualkan secara jelas dalam pikiran. Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama, pesan yang akan dimata rantaikan perlu menghubungkan pesan pertama tersebut dengan lokasi yang meningkatkan pada item tertentu. 5. Ada kemampuan yang terkait dalam menyimak pemahaman. Menyimak komprehensif harus cermat dalam membedakan antara kecepatan berbicara dan kecepatan berpikir. Misalnya, dapat mengingat kata-kata sebanyak 500 kata per menit, sedangkan tingkat kemampuan berbicara normal adalah sekitar 125-150 kata per menit. Hampir memiliki waktu berpikir untuk mengingat 400 kata per menit sewaktu menyimak. Berdasarkan contoh di atas, diketahui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan berpikir jauh lebih cepat dibanding dengan perkataan penutur. Selama penutup atau berbicara, pikiran pendengar berpeluang untuk tetap memperhatikan atau tertarik oleh stimulus lain sehingga berpaling perhatiannya. Seorang penyimak komprehensif yang baik akan mempertahankan keadaan tune-in, tetap memperhatikan sampai batas maksimal.